Setelah sempat kita lihat kemarin ataupun pekan lalu ini Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur. Kali ini Pak Presiden datang ke Provinsi Jawa Tengah. Tadi kita sudah dengarkan bagaimana pesannya untuk bisa menunda normal baru jika memang kondisinya masih belum bisa memungkinkan dan juga kalau terus terjadi pertambahan kasus. Nah, untuk bisa mengenai ataupun juga bisa mengetahui hal ini lebih lanjut lagi, kita sudah bersama para narasumber. Dr. Faris Nurwidya sudah bersama saya. Assalamualaikum, selamat malam dokter. Ya, waalaikumsalam, selamat malam, terima kasih, sehat. Baik, nah ini selain kita berdua dokter, kita sudah terhubung juga dengan Bapak Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah. Assalamualaikum, selamat malam Pak Ganjar. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Putri. Baik, Pak Dokter, selamat malam. Ya. Baik, Pak Ganjar, dalam kedatangannya kali ini kunjungan Pak Presiden, Pak, apa saja yang ditekankan sebenarnya? Kalau yang kami tahu itu kan bagaimana pihak kepala daerah untuk bisa menunda normal baru, tidak terburu-buru membawa masyarakatnya melakukan normal baru ketika kemudian kondisinya masih belum pas untuk dilakukan. Adakah kemudian hal-hal lain yang ditekankan oleh Pak Presiden, Pak? Sebenarnya lebih banyak hal lain, maka tadi yang disampaikan Mbak Putri itu hanya yang paling kecil saja setelah saya sampaikan paparan. Sebenarnya yang pertama Pak Presiden ingin melihat perkembangan penanganan COVID di Jawa Tengah secara keseluruhan. Yang kedua meninjau rencana kawasan industri yang ada di Batang, terus kemudian melihat satu industri furniture yang masih tetap hidup bagus, ekspornya bagus, sampai membuat grand piano yang sangat bagus sekali. Jadi tadi itu yang 3 agenda. Jadi pada saat penanganan COVID tadi saya paparkan kondisinya, perkembangannya, mana yang masih merah, mana yang orange, dan mana yang kuning. Dan kami sampaikan, Bapak, ini ada 2 daerah yang hari ini kuning dan satu yang yang merah, dan satu ada yang baru saja tambah menjadi merah, yaitu Semarang, Demak, dan satu yang ditambah itu Jepara. Maka saya sampaikan bahwa kondisi ekonomi juga mulai kita bangkitkan, tapi pelan-pelan, masih dalam uji coba. Nah, data-data pendukung itulah yang kemudian diberikan catatan oleh Presiden agar para kepala daerah cukup hati-hati. Jangan kemudian kenormalan baru itu tiba-tiba dibuka tanpa menghiraukan data, tanpa menghilaukan analisis atau data sains yang dibuat oleh para ahli. Sebenarnya pesannya itu, jika sudah terlanjur dibuka dan kemudian terjadi peningkatan, ya jangan sungkan-sungkan untuk ditarik kembali. Itu yang kemudian salah satunya, kebetulan hari Senin kemarin kami mengevaluasi rutin setiap minggu. Salah satu yang kita rekomendasikan kepada Kota Semarang, ini khusus untuk Kota Semarang, agar kemarin ada pelonggaran jam malam dari jam 8 sampai jam 10, tarik lagi aja Pak Wali Kota, agar kita bisa kendalikan Kota Semarang dengan lebih baik, gitu Mbak. Baik, apa Pak kebijakan yang diperlakukan di Kota Semarang ini tadi? Kalau tadi Pak Ganjar sudah memberitahu mengenai jam malam, adakah kebijakan-kebijakan lainnya tentunya untuk bisa menekan laju di Kota Semarang atau laju kasus di Kota Semarang, Pak? Ya, Kota Semarang, Pak Wali Kota sangat rajin sekali melakukan tes masif ya. Jadi tes begitu. Jadi tes ini menurut saya bagian yang terpenting untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya. Di samping itu, pembatasan kegiatan masyarakat yang kemarin dilonggarkan kita rekomendasikan untuk diperketat kembali. Ini yang ada, termasuk kegiatan-kegiatan kerumunan yang banyak mesti segera diperbaiki. Nah, kami memberikan bantuan karena Pak Wali Kotanya semangat banget gitu, Mbak. Maka saya sampaikan pada Pak Wali, jangan takut pada image terus, waduh ini kok naik terus gitu. Nggak apa-apa, karena memang dikerjain. Daripada situasinya itu seolah-olah kuning atau hijau, kita tenang-tenang saja, tapi tidak dilakukan tes, yaitu sama juga bohong kan gitu ya. Iya, lonjakan kasus seperti apa sih Pak yang terjadi hingga saat ini di Semarang, sehingga kemudian kebijakan yang tadinya sudah agak longgar, ini kemudian Pak Ganjar menginstruksikan untuk ayo diketatin lagi gitu? Ya, karena kemudian kita menemukan beberapa transmisi lokal yang terjadi ya. Ini yang kemudian kita coba kejar terus gitu ya, mulai dari waktu itu pasar, terus kemudian di beberapa rumah sakit, terus mulai masuk ke ASN-nya menikah dengan ASN provinsi juga, kami juga ada begitu ya. Nah, ini terus kemudian kita perketat. Nah, dari situlah kemudian beberapa kenormalan baru atau sektor-sektor yang kemarin coba dibuka kita ingetin kembali, umpama Car Free Day, umpama di tempat-tempat wisata yang menjadi idola lah di Semarang seperti Kota Lama, kita atur lagi, kita perketat.
yang begitu-begitu ini menjadi penting untuk Kota Semarang, dan saya bilang tesnya jalan terus saja. Kalau perlu memang kita bantu untuk melakukan itu. Di samping tentu saja kita kan harus menghitung kesiapan rumah sakit ini secara intens betul ya. Ada rumah sakit dari lini 1, lini 2 sampai dengan lini 3 yang kita siapkan. Pastikan peralatannya komplit beres. Lab kemudian kita minta untuk betul-betul jangan seminggu dong, 2 hari lah. Kan itu hanya berapa jam saja. Kalau enggak ya hari keduanya pun karena mungkin masuknya VTM-nya sore umpama, sehingga kita minta percepat. Cuman tadi disampaikan kepada Presiden, Mbak, oke Pak Ganjar kita siap cepat begitu, tapi tolong besok sampaikan pada Pak Presiden, saya sampaikan, tapi insentifnya jangan lama-lama gitu. Hanya yang tadi kita sampaikan, Mbak. Ya, tapi Pak hingga saat ini adakah kendala Pak terkait tadi yang sudah disinggung oleh Pak Ganjar yang terakhir, daya tampung dari rumah sakit, kemudian juga alat-alat, termasuk tadi soal lab tadi Pak? Kalau sampai hari ini kita masih manageable, bahkan tadi dari gugus tugas membantu kami yang mobile ya, sementara lusa ada juga CSR dari perusahaan daerah kami akan juga memberikan 1 unit yang mobile begitu, dan ini akan kita perbantukan kepada daerah-daerah. Juga beberapa daerah-daerah yang kita curigai, ini kok kayaknya kuning tapi kok adem-adem saja, padahal kalau kita cermati kiri kanannya ini terjadi satu situasi yang kayaknya rame. Maka yang seperti ini akan kita coba, Mbak, nanti kita kasih kejutan saja. Saya datang bawa mobil itu untuk kita lakukan tes-tes begitu ya. Tentu saja dengan tracing yang sudah kita buat. Maka saya ada dashboard yang dibantu para ahli dengan data yang bagus. Insya Allah itu akurat begitu. Untuk kemudian kita bisa bantu mereka. Kalau kendala sementara ini seringkali cartridge sama reagennya yang kita agak sedikit terlambat, maka kemarin kita coba bridging ya untuk bisa cepat. Kalau lokal dan sebagainya, alhamdulillah kita siap, termasuk kita siapkan rumah sakit Bung Karno yang ada di Solo, ini punyanya Pemkot Solo, kita siapkan, dan hari ini hanya ada 1 pasien. Di samping rumah sakit yang lain masih ada, ini kita dorong. Gitu. Baik, Dr. Faris, klaster-klaster lokal itu yang terjadi di Semarang, nanti kita akan bahas mengenai hal ini karena ternyata dengan adanya hal ini Pak Ganjar dan juga termasuk Wali Kota Semarang mengevaluasi, kemudian yang tadinya agak longgar diketatin lagi. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, Dr. Faris, kita juga akan lihat pernyataan dari Presiden Jokowi mengenai penanganan COVID-19. Saya titip, jangan sampai membuka pada tatanan baru new normal, tetapi tidak melalui tahapan-tahapan yang benar. Setiap kita membuat kebijakan, setiap kita membuat policy, betul-betul tolong yang namanya data science itu dipakai. Yang kedua, saran-saran dari para saintis, para pakar juga dipakai. Sehingga dalam memutuskan itu betul-betul tepat sasaran. Tadi disampaikan oleh Pak Gub, data-data sudah jelas, ada, itulah yang kita pakai. Jangan sampai kita berani membuka, masuk ke new normal, tetapi keadaan datanya masih belum memungkinkan, jangan dipaksa. Sehingga tahapan-tahapan harus betul-betul disiapkan. Ada yang namanya yang pertama prakondisi, betul-betul ada prakondisi. Kalau sudah ada prakondisi, masuk yang kedua, timingnya kapan kita buka. Timingnya harus tepat. Jangan sampai RT-nya masih tinggi, di atas 1, R0-nya masih tinggi, kita sudah berani buka. Hati-hati, jangan membuat kebijakan tanpa sebuah data sains yang jelas. Kalau sudah prakondisi, timing. Yang ketiga, prioritas sektor mana dulu yang dibuka, tidak langsung dibuka semuanya. Apakah sektor industrinya sudah memungkinkan? Silahkan. Apakah sektor pariwisatanya sudah memungkinkan? Silahkan.
tetapi juga mungkin masih dibatasi. Kalau kapasitas biasanya 1.000 ya, 500 dulu. Tidak usah tergesa-gesa, karena yang kita hadapi ini dua, kesehatan dan ekonomi. Nggak usah tergesa-gesa, itu kalau kata Pak Presiden, Dokter. Ada tahapan-tahapan, ada syarat-syarat prakondisi, kemudian masuk ke timing untuk melihat waktunya mana yang bisa kemudian dibuka terlebih dahulu, dan juga prioritas. Sektor-sektor apa yang kemudian bisa dibuka terlebih dahulu, ini menjadi pertimbangan sebelum kita memperlakukan new normal. Dokter mungkin punya pandangan sendiri ataupun syarat lagi yang harus dilakukan ataupun tahapan lain? Ya, kita harus ingat kembali salah satu syarat penting untuk dilakukan pelonggaran atau new normal itu adalah angka kasus baru yang trennya memperlihatkan penurunan dalam 2 minggu terakhir. Dan ini syarat yang cukup berat, tapi 14 hari ini diambil karena ini memberi kesempatan bagi infrastruktur pelayanan kesehatan untuk to recover themselves gitu ya, karena kan utilisasi berlebihan, jumlah SDM berkurang, ventilator breakdown, terus reagen habis, PCR habis, cartridge habis ya, itu semua luka menganga gitu ya, yang nggak akan bisa lagi menampung influx kedatangan jumlah pasien sakit dalam jumlah besar. Nah, itulah sebabnya salah satu yang harus diperhatikan daerah untuk memutuskan kapan dia akan melakukan new normal adalah harus terpenuhinya 2 minggu tren kasus baru yang relatif menurun. Baik. Ya. Jadi ini sangat penting ya. Jadi saya menganggap bahwa betul sekali kita tidak bisa terburu-buru untuk membuka pintu. Dan satu lagi yang harus kita nilai adalah psikologis dari masyarakat itu sendiri. Kalau kita melihat pintu dibuka sedikit lalu orang berbondong-bondong secara tidak dewasa ya, keluar rumah kumpul-kumpul, maka kita menanam bom. Itu bisa jadi, karena memang secara epidemiologi ini virus cukup membingungkan. Ada pasien, sejumlah besar pasien tanpa gejala, dia bilang saya nggak punya nyeri tenggorokan, sejumlah pasien udah mulai meriang, sebagiannya lagi udah mulai sesak, ada yang butuh oksigen, ada yang butuh diinfus, ada yang butuh ICU, sampai ada yang berujung kepada kematian. Nah, jadi satu virus yang menyebabkan banyak sekali manifestasi klinis ini memang membingungkan. Nah, kalau kita ragu, kita ambil yang worst skenario saja, bahwa setiap orang kalau dia berhati-hati maka dia sudah berkontribusi memotong rantai transmisi penularan si virus ini. Jadi itu pesan utamanya. Baik, Pak Ganjar tadi sudah sempat menjelaskan di awal bahwa kota-kota kabupaten di Jawa Tengah ini warnanya bermacam-macam zonanya. Ada tadi warna hijau, warna kuning, tapi kemudian Semarang ini membutuhkan perhatian khusus. Nanti mungkin Pak Ganjar bisa diberikan informasi juga dari sekian kota, kabupaten, dan juga dengan berbagai warna zona yang ada, siapa yang paling siap untuk kemudian bisa dibuka dan juga diperlakukan new normal. Termasuk juga yang penting bagaimana karakter psikis dari warga di sana. Begitu Pak, seperti Dr. Faris katakan tadi.